Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Saidi Al-Hadi. Kali ini saya akan membahas tentang alasan menggunakan Lumix GH5 untuk cinematic wedding. Ya, sebenarnya dulu saya menggunakan DSLR untuk cinematic wedding. Kemudian setelah mengenal mirrorless, saya pindah dari DSLR ke mirrorless. Dan saat itu saya membeli Sony A6300. Alasannya sebenarnya cuma karena Sony A6300 bisa 60 fps, bahkan sampai 120 fps. Dimana kalau untuk cinematic wedding, uh, menggunakan fps yang tinggi, dan kemudian kita slow-mo di post-production atau di editing, akan menambah dramatisasi sebuah video cinematic wedding. Nah, alasannya cuma itu. Dan kemudian setelah membeli Sony A6300, saya menemukan berbagai fitur yang sangat memudahkan saya untuk mengambil cinematic wedding. Misalnya, kemampuannya yang bisa sampai merekam 4K ya, dengan resolusi 4K. Kemudian autofocus yang sangat cepat di Sony A6300 dan berbagai macam kemudahan yang lainnya yang saya temukan di A6300. Tapi setelah saya memakainya beberapa bulan ya, hampir sekitar 8 bulan mungkin, saya melihat Lumix GH5 dan mempelajari fitur-fiturnya, ternyata lebih keren lagi gitu ya. Dan motivasinya sebenarnya bukan hanya untuk cinematic wedding, tapi untuk short movie atau short film, ataupun film pendek, Lumix GH5 sangat mumpuni ya. Alasan yang utama saya pindah ke Lumix GH5 itu adalah karena image quality-nya yang bisa sampai 10 bit ya. Dimana 10 bit 422 itu bisa menangkap warna yang sangat banyak sehingga ketika post production atau ketika editing kita lebih leluasa untuk melakukan grading. Walaupun sebenarnya di cinematic wedding saya tidak banyak menggunakan color grading, saya hanya menggunakan LUT standar saja dan kemudian basic correction, karena memang warna dari GH5 ini sudah cukup menarik menurut saya dengan sedikit settingan pada kamera. Nah, ketika saya membandingkan hasil yang didapat dari Sony A6300 dengan Lumix GH5 ini, hasilnya sangat jauh berbeda karena memang 10 bit 422 itu sangat beda lah gitu. Kualitas gambarnya sangat baik, apalagi ketika kita melihatnya di layar monitor yang besar ya. Apalagi ketika kita ambil 4K, kita tonton di layar yang 4K itu sangat berbeda sekali rasanya ketika saya menggunakan DSLR, waktu itu Canon 5D Mark II atau Sony A6300. Nah, di Lumix GH5 ini saya hanya menggunakan dua lensa ya. Lensa yang pertama adalah lensa ini 25 f1.4 ya, lensa Panasonic dari Lumix Panasonic Leica ya. Nah, jadi ini salah satu lensa terbaik yang dimiliki oleh Lumix. Kemudian satu lagi adalah lensa Panasonic juga, Panasonic Leica 15mm f1.7. Nah, hanya dua lensa itu yang saya gunakan untuk mengambil cinematic wedding. Lensa ini 25mm ini setara dengan 50mm di full frame. Kemudian yang 15mm itu setara 30mm di full frame. Untuk yang 15mm saya biasa menggunakan untuk shot-shot wide ya. Misalnya shot dekor, kemudian shot tempat, establish moment dan sebagainya. Kemudian untuk yang 25mm saya memakai untuk shot-shot close up dan momen-momen yang lainnya gitu ya. Jadi kedua lensa ini saya gunakan untuk mengambil cinematic wedding. Nah, fitur-fitur di Lumix GH5 ini banyak yang bilang itu overkill untuk cinematic wedding ya. Tapi kembali lagi, saya menggunakan Lumix GH5 ini
sebenarnya niatnya supaya bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan video. Karena saya memang suka bikin film pendek, jadi saya memang sengaja beli Lumix G5, bisa bikin film pendek. Untuk cinematic wedding pasti sangat bisa, dan kemudian untuk ngevlog juga bisa karena layarnya bisa dibalik seperti ini. Jadi kita bisa ngevlog juga. Kemudian berbagai macam fitur lainnya ya. Kalau dari eksternalnya saja kita bisa menjumpai banyak fitur ya. Ini juga bisa ada headphone jack-nya, kemudian mic jack-nya yang ada di dekat ini ya, dekat kamera sini, di dekat bagian hot shoot-nya ini. Kemudian juga berbagai macam fitur yang sangat memudahkan kita untuk membuat sebuah video. Jadi kalau dibilang saya beli Lumix G5 ini hanya untuk cinematic wedding, sebenarnya tidak juga, karena untuk cinematic wedding sebenarnya untuk kamera-kamera yang di bawah ini pun masih sangat baik ya. Sebenarnya A6300 pun juga sudah sangat cukup. Apalagi kita ambil Sony yang full frame-nya, itu lebih bagus lagi ya. Nah, banyak yang bilang Lumix G5 ini menyulitkan karena sensornya yang micro four thirds. Jadi sensornya yang sangat kecil apalagi dibandingkan dengan full frame. Jadi memang semuanya itu dikali 2 ya. Jadi kalau lensa 25 mili itu jadinya 50 di full frame. Kemudian kalau bukaannya f1.4 setara dengan bokehnya f2.8 di full frame. Jadi kalau saya mau mendapatkan bokeh seperti full frame dengan lensa 1.4 itu sepertinya sedikit sulit ya di Lumix G5, karena lensa yang paling bokeh yang ada di Lumix G5 setahu saya itu yang bukaan f0,95. Itu pun bukan merek Lumix ya, ataupun bukan merek Panasonic juga. Itu mereknya third party seperti Voigtlander, kemudian apa lagi ya? Ya, setahu saya Voigtlander, ada satu lagi lupa saya namanya. Itu ada bukaan f0,95 yang bisa mungkin disamakan dengan bukaan f1.8 di full frame. Tapi balik lagi, sebenarnya f1.4 ini sudah cukup bokeh kalau menurut saya. Kalau mau lebih bokeh lagi, yang autofokusnya bisa jalan ya, yang bisa autofokus, itu ada Olympus Pro ya. Dulu saya juga punya Olympus Pro f1.2. Jadi dia ya sedikit lebih bokeh lah daripada f1.4. Cuma harganya memang berbeda jauh ya daripada 25 f1.4-nya Panalika. Nah, jadi intinya f1.4 sudah boleh lah untuk kebutuhan cinematic wedding. Nah, selain itu di Lumix G5 beberapa kelebihannya antara lain bisa 180 fps gitu ya. Jadi memang super slow-mo lah gitu ya. Biasa saya gunakan fitur 180 fps itu untuk shot wedding ring ya, atau cincin. Jadi biasanya saya jatuhkan di tumpukan bunga gitu ya misalnya. Itu sangat keren sekali fitur 180 fps. Hanya saja fitur tersebut hanya bisa digunakan di 8-bit 420 ya. Jadi nggak bisa 10-bit 422. Tapi tidak masalah karena memang shot itu memang untuk slow motion saja gitu ya. Nah, selain itu Lumix G5 ini juga keren, juga sangat bagus untuk digunakan kebutuhan foto ya, bukan hanya video saja, tapi kualitas fotonya juga sangat mumpuni. Nah, bagi saya yang memang masih sering menggunakan foto untuk jalan-jalan, kemudian untuk wedding juga terkadang saya gunakan ini untuk foto, ini masih sangat baik sekali gitu ya. Bahkan
cukup baik lah untuk foto. Jadi bagi teman-teman yang memang dominannya video, ya mungkin 60% video, kemudian 40% masih sering menggunakan foto, pilihan Lumix G5 ini adalah kamera yang sangat tepat untuk teman-teman sekalian. Nah, kalau saya dulu belinya itu harganya masih sekitar 22 juta, tapi belum ada vlognya atau flat profile-nya ya. Jadi saya beli terpisah flat profile-nya. Tapi kalau sekarang ini rata-rata kalau yang barunya sudah include, sudah bundling sama flat profile-nya gitu ya, log gamma profile-nya. Kalau di sini namanya vlog. Nah, bagi teman-teman yang suka grading, ya pasti nge-shotnya pakai vlog. Saya juga kalau nge-shot bikin film yang agak serius, itu suka pakai vlog. Jadi warnanya bisa kita sesuaikan nanti di post production. Tapi kalau memang mau shoot biasa saja, saya biasa pakai natural aja, kurangin kontras, kurangin saturasi, itu warnanya udah oke. Nah, memang selama menggunakan Lumix G5 ada beberapa kendala yang saya alami ya, terutama saat saya ingin tandem dengan kamera lain gitu ya. Jadi biasanya kalau main sinematik itu kan nggak mungkin satu kamera gitu ya. Biasanya minimal sekali itu 2 kamera. Tapi seringnya memang saya sendiri ya mainnya, cinematic wedding itu seringnya main sendiri aja. Tapi tetap butuh 2 kamera karena pakai 2 lensa. Kalau gonta-ganti lensa di satu body itu rasanya ribet gitu kan. Jadi satu lagi, saya memakai tandeman ini, saya memakai Lumix GX85 gitu ya. Nah, untuk Lumix GX85, warna yang dihasilkan juga mirip lah dengan warna yang dihasilkan GH5 di 8-bit 420-nya gitu ya. Tapi karena memang Lumix GX85 itu sebagai kamera tandeman ataupun kamera pasangannya, maka ketika kita melihat hasilnya semua digabungkan ya antara Lumix GH5 dengan GX85 itu tidak terlalu terlihat perbedaannya. Hanya saja yang saya rasakan kalau profil picture-nya ini disamain antara GH85 dengan GX85 itu sedikit lebih kuat yang GX85. Misalnya di sini kontrasnya sudah dikurangin habis. Di Lumix GX85 juga udah dikurangin habis, tapi ternyata setelah di preview kontras yang Lumix GX85 itu masih terasa lebih kuat daripada Lumix GH5 gitu ya. Tapi tidak masalah, itu bisa kita akalin di post production nanti. Nah, sulitnya lagi karena memang di industri cinematic wedding ini jarang sekali yang menggunakan Lumix ya. Hanya beberapa orang saja yang menggunakan Lumix. Jadi kita memang mesti invest sendiri ya, baik itu lensa, kemudian bodinya juga kita invest sendiri. Dan kalau memang mau meng-hire orang lain untuk freelance ataupun menjadi backup kita, ya kita juga harus pakai kamera kita tuh. Jadi Lumix, kayak saya biasanya saya pakai GH5, kemudian teman saya yang freelance misalnya, saya pinjemin Lumix GX85 saya. Jadi tidak, kalau ditandemin sama yang kamera 1000 umat ya, atau Sony gitu misalnya ya, rata-rata para pemain cinematic wedding kan pakainya Sony gitu. Itu ketika post production warnanya agak sedikit berbeda gitu kan, sehingga agak sulit untuk menyamakannya. Walaupun saya pernah melakukan itu, tapi beberapa kali saja karena saya sendiri ketika mengeditnya tidak nyaman dengan warna yang berbeda seperti itu ya. Nah, jadi kesulitannya itu, dan intinya kalau mau pindah ke Lumix GH5 untuk main cinematic wedding, banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan. Utamanya adalah lensa. Kalau bisa ya lensanya jangan lensa-lensa Lumix yang biasa ya, minimal Panaleka lah. Harganya juga
Panaleka untuk yang 25 ini sekitar secondnya 4 juta sampai 5 juta. Kemudian kalau yang 15 mili kayak punya saya itu ya harganya hampir-hampir mirip segitu juga. Tapi kalau mau yang lebih di atas lagi bisa ambil Olympus Pro. Nah, kemudian ada juga yang Panaleka yang 42,5 mili itu harganya juga lumayan fantastis ya. Mungkin karena materialnya yang lebih baik daripada versi 25-nya. Atau kalau teman-teman mau yang ngambil all around ada yang 817 atau 818 mili kalau saya tidak salah, dengan bukaan yang lebar juga gitu kan. Nah, untuk low light-nya gimana gitu ya? Dengan sensor micro four third kan dikali 2 tuh diafragmanya. Jadi yang f1,4 jadi f2,8 di full frame gitu ya. Kalau saya pribadi memang sudah menyiapkan lighting tambahan gitu ya. Utamanya kalau mainnya di rumah gitu kan. Dengan lighting yang seadanya, pasti saya menggunakan lighting tambahan. Nah, kalau main di gedung, saya tetap lihat situasi gedungnya. Kalau gedungnya terang, saya tidak memakai lagi lighting tambahan. Tapi kalau gedungnya agak redup, tetap saya menggunakan lighting tambahan. Nah, sebenarnya ISO yang aman itu kan tetap di bawah 1000 ya. Saya tidak pernah ngambil cinematic wedding itu sampai di atas 1000 ISO-nya. 1000 pun saya sudah khawatir gitu kan, misalnya. Jadi maksimal sekali itu 800. Berarti kalau memang 800 itu belum exposure-nya belum ada di tengah, harus 1000. Berarti di situ sudah sangat diperlukan lighting tambahan. Nah, tapi untuk A6300 pun dulu yang memang katanya low light-nya itu bagus ya. Sony kan low light-nya cukup keren ya. ISO 2000 pun masih bagus. Tapi sebenarnya kalau menurut saya pribadi memang terang, noise-nya juga tidak begitu terasa. Tapi image quality-nya itu sangat berkurang gitu. Jadi sepertinya Sony itu low light-nya keren, bagus, tapi itu mengorbankan kualitas videonya gitu. Berbeda dengan Lumix memang yang kalau memang gelap ya udah gelap aja gitu, jangan ya kita tambah lighting gitu ya. Jangan mengorbankan videonya yang image quality videonya yang rusak, karena memang saya ketika ngedit saya senang melihat warna yang detail gitu ya, warna yang detail. Kalau tajam itu kan di lensa, kalau detail itu kan di kamera gitu ya, di sensor. Nah, saya suka melihat gambar yang detail. Nah, itu. Jadi tinggal pilihan kita masing-masing sebagai sinematografer ya, sebagai pemain cinematic wedding. Pilihan lensa, pilihan kamera itu punya alasan dan motivasi masing-masing. Kalau saya pribadi memang tidak membeli Lumix GH5 untuk cinematic wedding saja, karena saya memang lebih senang sebenarnya bikin film pendek, cuma lebih jarang saja. Jadi saya memang membeli Lumix GH5. Tapi kalau kita lebih sering ataupun memang fokusnya di cinematic wedding, mungkin bisa pilih kamera-kamera lain ya, seperti Sony full frame gitu kan, ataupun Fuji film misalnya gitu ya. Tapi memang kita fair saja bahwasanya Lumix lawan Sony kalau autofocus ya. Nah, ini bicara autofocus lagi. Tadi saya hampir lupa membahas. Autofocus Lumix itu sangat kalah jauh ya dengan Sony. Apalagi di Sony A6300 ya, yang punya istilahnya the fastest autofocus in the world mungkin ya, kalau Sony ya. Apalagi dulu pertama kali muncul Lumix GH5, ini autofokusnya itu memang sangat berantakan sekali ya. Apalagi firmware-nya belum update. Tapi kalau sekarang karena firmware-nya sudah update, autofokusnya masih bisa diharapkan.
Jadi kalau saya pakai autofocus Lumix ini di setting di eye autofocus ya. Jadi memang face detection gitu kan. Kalau nggak face detection, saya yang one area. Jadi saya ketika mau autofocus, menjalankan autofocus, saya tinggal tekan-tekan layar saja. Saya pilih mana autofocus fokus mana yang mau saya pilih. Dan itu masih bisa diharapkan dan cukup membantu gitu kan. Nah kalau di Sony ya itu nggak usah dibicarakan lagi, itu memang autofocusnya super kencang. Jadi yang saya kehilangan ketika pindah dari Sony ke Lumix itu adalah autofokusnya gitu kan. Karena memang sebenarnya Lumix GH5 kan bukan diciptakan untuk kamera wedding ya. Memang buat kamera film sebenarnya kalau menurut saya ya, dengan fitur-fitur yang ditawarkan. Dan biasanya kalau film pendek itu memang jarang menggunakan autofocus. Biasanya memang seringnya manual fokus gitu kan. Nah, kamera sinema juga rata-rata tidak ada autofokusnya gitu kan. Yang ada manual fokus semua. Itu untuk autofocus seperti itu. Untuk low light tadi, kalau memang teman-teman tidak bisa meninggalkan low light-nya Sony misalnya ya, ada Lumix GH5S. Nah, jadi itu bahkan fiturnya lebih ganas lagi ya. Ada dual native ISO. Jadi ISO-nya itu bisa di-push sampai berapa ribu ISO, tapi noise-nya itu masih sama dengan ratusan ISO gitu ya. Nah, kalau memang mau main-main di low light atau low light-nya keren, itu tetap bisa memilih Lumix GH5S. Tapi kekurangannya Lumix GH5S itu tidak ada IBIS-nya, In Body Image Stabilization, yang mana Lumix GH5 ini orang banyak pilih juga karena IBIS-nya. Saya nggak pakai gimbal, hanya memanfaatkan IBIS di body saja ya. Tidak ada image stabilize di lensa, itu sudah sangat membantu. Sudah sangat stabil gitu kan. Nah, apalagi ditambah lensa yang punya image stabilization-nya. Jadi kalau di lensa itu kan biasa 2 aksis, di body ini ada 5 aksis, jadi 7 aksis, dan itu sangat stabil. Nggak perlu lagi pakai gimbal, ya tinggal nge-shoot handheld saja, itu rasanya sudah pakai gimbal. Ya, mirip lah 11-12, apalagi kita tambahkan warp stabilizer di post production, itu lebih smooth lagi gitu kan. Nah, sama juga Lumix GX85 juga seperti itu, ada IBIS-nya juga. Dan seringnya saya kalau misalnya kayak lamaran gitu kan, sinematiknya itu tidak pernah saya membawa gimbal. Tapi kalau untuk wedding masih sering menggunakan gimbal, hanya untuk beberapa shot saja. Nah, tips dan trik menggunakan gimbal itu pernah juga saya buat di channel YouTube saya, silahkan ditonton gitu kan. Nah, jadi yang keren dari Lumix GH5 ya, kalau saya rangkum, yang pertama adalah image quality atau kualitas gambar yang sangat baik, khususnya untuk videonya. Yang kedua, kalau mau dipakai foto, Lumix GH5 masih oke sekali gitu kan. Yang ketiga, ada IBIS ya, image in body image stabilization ya. Jadi IBIS-nya itu nggak main-main, memang keren sekali, memang stabil sekali. Apalagi ketika ditambah lensa yang punya stabilization juga. Tapi tidak semua lensa ya, yang kayak saya seperti ini, Panaleica tidak ada stabilize-nya. Tapi di body saja 5 axis sudah sangat keren, sudah sangat cukup. Kemudian 180 fps tentunya, super slow motion yang sering juga saya gunakan untuk wedding. Dan bisa digunakan di berbagai macam kebutuhan video. Ya. Film pendek, cinematic wedding, kemudian nge-vlog juga bisa gitu kan. Jadi kalau teman-teman memang
mau mendapatkan sebuah kamera yang semuanya bisa dilakukan, gitu ya, Lumix G5 jawabannya. Gitu. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanya seputar kamera cinematic wedding, ya, khususnya Lumix G5, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.